Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hidayah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi. Hidayah merupakan karunia Allah paling tinggi yang diberikan kepada makhluknya. Tanpa adanya petunjuk ilahi, manusia akan sesat dan jiwanya terasa kosong. Mengingat pentingnya hidayah ilahiyah, manusia diwajibkan di dalam bacaan solat berdoa agar ditunjukkan jalan yang lurus. Berdasarkan Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6 yang artinya, Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Sesungguhnya pemberian hidayah itu tidak ada kaitannya dengan pertalian darah ataupun keturunan. Dan banyak terjadi orang tuanya mendapat hidayah, akan tetapi anaknya tidak. Seperti yang terjadi antara Nabi Nuh dan putranya, ataupun sebaliknya, anaknya mendapatkan hidayah, akan tetapi orang tuanya tidak. Seperti yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar. Jika Allah sudah memberikan hidayahnya kepada seorang hamba, maka tiada seorang pun yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah sudah menyesatkan hambanya, maka tiada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mendapat petunjuk yang benar. Dan siapa saja yang tersesat, maka ia tidak akan memperoleh petunjuk yang benar. Para sahabat sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan manusia ada yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan mudah, dan ada pula yang mendapatkan hidayah dengan kesulitan yang luar biasa. Bahkan ada yang tidak memperolehnya sama sekali. Contohnya seperti halnya yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab. Pada awal masuknya Islam, adalah musuh Islam yang gigih menindas para budaknya. Lebih-lebih ketika ia mendengar adiknya yang bernama Fatimah beserta suaminya masuk Islam. Kemudian ia menemui adiknya yang pada saat itu
sedang membaca ayat Al-Quran. Seketika itu darahnya naik, kemudian langsung menampar adiknya beserta suaminya hingga berdarah. Ia kemudian mengambil lembaran-lembaran ayat Al-Quran tersebut dan membacanya. Dan seketika itu hatinya gemetar dan air matanya bercucuran. Kemudian ia mendatangi kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ada juga yang kesulitan mendapatkan petunjuk, seperti yang terjadi pada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Ketika sakaratul maut, dibimbing Rasulullah membaca 2 kalimat syahadat. Akan tetapi ia menolaknya. Pada saat itulah turun ayat Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menunjukkan orang yang dikehendaki, dan Allah lebih mengetahui siapa saja yang diberi petunjuk. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.